Ya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga, saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, yang Maha Kuasa yang sudah ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji bersatu hati, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu. Nyatakan bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Jordan Harimas dengan Novi Luciana. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang ke dalam hadirat-Mu, ke tata kasih karunia-Mu. Biar segala yang baik datang daripada-Mu mengalir dalam kehidupannya. Kami mau serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Biar pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan semua ini kami kembalikan untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Mari kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi mempelai berdua Jordan Harimas dengan Novi Luciana. Anda hari ini bahagia? Ya, saya percaya hari ini sudah dipersiapkan, sudah dinantikan mempelai berdua bersama dengan keluarga. Tapi yang terlebih penting lagi hari ini biarlah Anda berdua sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, jangan mikirkan yang lain. Tapi fokus kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya. Firman Tuhan berkata ketika kita bersungguh hati maka
disitulah Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya kepada orang yang dengan sungguh hati mencari Tuhan. Maka saya ajak Anda berdua sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Mempelai berdua, semasa kalian pacaran, Jordan, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Novi ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Novi, selama engkau pacaran, apakah engkau berdoa, Tuhan, Jordan ini apakah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengar doamu, orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa. Pemberian Tuhan yang terbaik, Tuhan memberikan jodoh yang paling tepat. Maka jangan mikirkan untuk dapatkan yang lain. Sudah saya berdoa, yakin dan percaya Tuhan mendengarkan doamu, orang yang ada di sampingmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Sudah dalam perjalanan pernikahan tentu ada berbagai tantangan. Apa yang mungkin diharapkan oleh pasangan, ya, apa yang kau harapkan dari pasanganmu tidak semuanya akan kau dapatkan. Bahkan mungkin ada hal-hal yang kau tidak sukai ada pada pasanganmu, tetap percaya. Karena saya sudah berdoa, maka Tuhan tidak salah memberikan jodoh. Dan itulah yang menjadi dasar dalam kehidupan rumah tanggamu akan bahagia. Saudara, pernikahan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Segala sesuatu yang dirancangkan Tuhan semuanya adalah untuk kebaikan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menjadikan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu sendiri. Maka berdua menjadi lebih baik. Lebih berbahagia, lebih sehat, lebih bergairah, lebih semangat. Mestinya mempelai berdua ke depanmu mestinya menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih sehat, lebih semangat. Tapi ternyata tidak semua pernikahan berjalan dengan baik. Sudah kalau pernikahan itu tidak berjalan dengan baik, bahkan banyak pergumulan masalah yang terjadi, maka itu penderitaan yang berkepanjangan. Ya. Membawa penderitaan yang berkepanjangan. Dan juga berdampak banyak orang. Tapi kalau rumah tangga dibangun dengan baik, itu adalah sebuah sukacita. Rumah tangga yang kita bangun kalau di dalam Kristus, saudara sekalian, dalam Tuhan, maka rumah tangga kita seperti di Taman Eden. Biarlah mempelai berdua, rumah tanggamu seperti Taman Eden di bumi ini. Ya. Karena Tuhan menciptakan pernikahan pertama adalah di Taman Eden. Sudah, kalau selama kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, jadi kalau kita ingin bahagia, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada rumah tangga yang tidak bahagia, saya pastikan apalagi sampai terjadi perpisahan. Saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya itu melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya rukun dan harmonis. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Karena firman Tuhan itu tidak semoga, tidak mudah-mudahan, tapi pasti. Selama jadi suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan pimpin, apa yang menjadi petunjuk, apa yang menjadi tanggung jawabnya dia lakukan, maka dia menjadi suami yang berkenan di hadapan Tuhan dan pasti jadi berkat bagi istri dan anaknya. Demikian juga seorang istri, ketika dia sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi perintahnya, maka dia akan jadi istri yang menjadi berkat bagi suami dan anak-anaknya. Karena rumah tangganya pasti bahagia. Jadi mempelai berdua, Anda berdua ingin bahagia, masa depan rumah tanggamu ingin bahagia, kuncinya hanya satu, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan yang menciptakan pernikahan, Tuhan juga yang memberikan petunjuk. Ketika kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka rumah tanggamu, masa depanmu penuh kebahagiaan. Kegagalan rumah tangga memberikan dampak banyak pada anak-anaknya, hubungan suami istri, hubungan keluarga jadi rusak semua. Apalagi kalau terjadi perceraian, maka hubungan keluarga itu jadi rusak. Hari ini dua keluarga besanan. Tapi kalau sebuah terjadi perceraian, maka hubungan itu jadi bekas besan. Bekas mertua, bekas menantu, bekas bojo. Jangan membuat segala sesuatu yang Tuhan berikan, kau buat jadi bekas.
Pernikahan adalah rencana Tuhan bagi mempelai berdua membuat sebuah kisah hidup rumah tanggamu. Bagaimana kisah hidup rumah tanggamu? Itu yang pertama kita persembahkan pada Tuhan. Apakah kita membangun satu kehidupan kisah rumah tanggaku enak dibaca atau tidak, saudara? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Yang pertama merasakan adalah anak-anaknya. Jadi kalau ada suami istri, mereka bisa pura-pura, saudara. Kalau di hadapan orang bisa pura-pura rukun harmonis. Tapi anaknya ditanyai, Bapak Ibu, hidupnya rukun atau banyak ributnya? Anak itu paling tahu, saudara. Dan juga Anda berdua. Bagaimana kau membangun rumah tangga? Nanti anak-anakmu juga. Kalau mereka hidup dalam keluarga yang rukun, suami istri yang rukun, yang diikat dalam kasih, anak-anak bertumbuh dengan baik. Penuh dari kasih dari kedua orang tuanya. Tapi kalau tidak, mereka hidup dalam penderitaan, saudara. Kamu mempelai berdua, pernikahan sebuah anugerah. Tapi juga sebuah tanggung jawab. Bagaimana kau membangun rumah tangga? Itu menentukan kau bahagia atau tidak, dan juga membawa keluargamu. Sudah, kalau rumah tangga mempelai bahagia, tentu juga membawa bahagia orang tua. Jadi mempelai berdua, Jordan dan Novi, kalian mencintai orang tuamu, sayang orang tua, kalian ingin membalas cinta kasih orang tua. Kita sebagai anak tidak mungkin bisa membalas cinta kasih orang tua. Kita tidak bisa membayar tenaga, pikiran, perasaan, dan segala pengorbanannya. Tidak bisa. Tapi kalau engkau sungguh mengasihi orang tuamu, bangun rumah tanggamu dengan baik. Jordan, jadilah suami yang bertanggung jawab. Jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Kau berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan kau menghormati mertuamu. Sehingga mertuamu bersyukur, Tuhan aku bersyukur punya mantu yang baik. Dan mertuamu bisa berkata, bisanku sudah didik anaknya dengan baik. Demikian juga Novi. Jadilah istri yang berjuang mengasihi keluargamu, mengasihi suami dan anak-anak, berjuang untuk kebahagiaan rumah tangga. Dan kau menghormati mertuamu. Dan mertuamu sampai bersyukur, Tuhan aku bersyukur, aku dapat mantu yang baik. Orang tuanya Novi sudah didik dengan baik. Kegagalan rumah tanggamu juga akan berdampak pada orang tuanya. Akan saling menyalahkan, akan saling menjelekkan. Tapi kalau rumah tanggamu rukun, membuat dua keluarga menjadi rukun, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kembali semuanya datang daripada Tuhan. Oleh Tuhan, untuk Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi dimanapun kau berada besok, berumah tangga dimanapun sampai kamu di RT RW dan ketika kau menjadi bagian dari daerah itu, sampai RT RW-mu berkata ini rumah tangga Bapak Ibu Jordan Arimas ini pasti orang Kristen. Bukan karena rumahnya ada gambar salib, gambar Tuhan Yesus. Tapi mereka bisa tahu, ada hadirat dalam rumah tangganya. Beda, saudara. Kalau rumah tangga ada hadirat Tuhan, ada hadirat surgawi, pasti damai sejahtera sukacita. Tapi kalau yang hadir iblis, saudara, bertengkar suami istri, ribut terus. Karena pekerjaan iblis sukanya merusak. Tapi Yesus menyatukan dan bahagia. Jadi siapa yang akan ada dalam kehidupan rumah tanggamu? Siapa yang akan menjadi pusat hidup rumah tanggamu? Oleh sebab itu bagi mempelai berdua, undang Yesus masuk dalam hidup bahtera rumah tanggamu. Jadikan Tuhan itu menjadi pusat hidupmu. Dan firman Tuhan itu menjadi standar hidupmu. Apa kata firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sudah jangan dibantah, jangan berkeluh kesah, jangan berdalih-dalih. Apa kata firman Tuhan? Begitu engkau melakukan, maka Tuhan akan mengenapi firman-Nya. Dan kuasa Tuhan akan dinyatakan. Anda berdua ingin bahagia, tentu keluarga ingin ya, kita semua mempelai berdua ingin bahagia. Demikian juga gereja. Maka gereja dalam pernikahan ada bimbingan pranikah, lalu ada pemberkatan nikah dan sebagainya. Kerinduan dari Bapak Gembala Sidang dan seluruh staf adalah
rumah tangga mempelai berdua diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Apa? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Tuhan sendiri memberikan perumpamaan. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ya seumpama orang bijaksana yang bangun rumah di atas batu. Ketika datang angin, hujan, banjir melanda, rumah itu tetap kokoh berdiri. Tetapi orang yang dengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, sama dengan orang yang bodoh, membangun rumah di atas pasir. Ketika datang angin, hujan, banjir melanda, rumah itu hebat kerusakannya. Kita di musim hujan ini, kita melihat beberapa daerah dilanda banjir, kita bisa melihat ada rumah yang kokoh, ada rumah yang hancur, hanyut. Bedanya apa? Bangunnya. Ketika pandemi datang, begitu banyak semua rumah tangga kena dampaknya. Tapi yang dibangun di dalam Kristus, mereka mungkin ngadepi PHK, mungkin ngadepi banyak hal, tapi tetap kokoh. Tapi yang dibangun di atas pasir, bubar. Pedih, saudara. Saya ikuti waktu tahun 2020. Kan mulai Maret terjadi PPKM. Lockdown. Semua kerja dari rumah, ibadah di rumah. Kantor-kantor tutup. Setelah mulai kira-kira Juli atau apa, dibuka. Begitu dibuka, kantor pengadilan, diantri banyak pasangan. Kalau nggak salah di Jakarta itu 150. Mau bercerai, saudara. Kena dampaknya. Tapi saudara, yang Tuhan rindukan, apa yang sudah dipersatukan Tuhan, jangan sampai dipisahkan. Bagaimana rumah tangga bisa bahagia? Firman Tuhan berkata, di Amos 3 ayat 3, apakah dua orang akan berjalan bersama-sama kalau belum berjanji? Jadi pernikahan adalah perjanjian dari dua insan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Mereka akan hidup bersama-sama. Hidup bersama-sama. Nanti kalian akan menyatakan ikrar janji. Hidup bersama-sama dalam duka dan sukacita. Dalam kelimpahan kekurangan, dalam keadaan sehat ataupun sakit. Sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Pernikahan adalah sebuah perjalanan yang dimulai bagi mempelai berdua hari ini. Lembaran pertamamu adalah akte kelahiran. Akte pernikahan. Lalu yang kedua, akte catatan sipil. Lalu Tuhan memberikan hari-hari dalam perkawinan Anda. Mungkin yang hadir suami istri di tempat ini, ada yang sudah 30 tahun lebih. 40 tahun lebih sudah. Sebuah perjalanan yang dimulai hari ini. Berjalan bersama-sama, jadi tua bersama-sama, jadi jelek bersama-sama. Mau tidak mau, penuaan akan terjadi. Hidup bersama-sama. Sekarang masih muda, masih kuat. Nanti 30-40 tahun, sama-sama menjadi lemah. Tapi, sebuah kisah yang ditulis, kisah rumah tangga, Anda enak dibaca atau tidak? Enak direnungkan atau tidak? Anak-anak yang merasakan. Bagaimana rumah tangga orang tuanya? Anak itu yang paling tahu, dia merasakan kisah daripada kehidupan rumah tangga. Maka mempelai berdua, pernikahan sebuah perjalanan. Jadilah teman, Jordan dan Novi. Jadi teman hidup, teman seperjalanan. Berjalan bersama. Tidak tahu Tuhan ngasih hidup bersama-sama. Mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengawali, biarlah Tuhan yang mengakhiri.
Jangan di tengah jalan diakhiri dengan surat cerai. Tapi sampai Tuhan yang mulai, biar Tuhan yang mengakhiri. Sehingga kita bisa persembahkan kehidupan rumah tangga kita bagi kemuliaan Tuhan. Jadi teman seperjalanan, teman sekerja. Suami istri harus jadi teman sekerja. Kerjasama membangun rumah tangga, kerjasama mendidik anak-anaknya, membesar anak-anaknya, kerjasama. Jangan suami istri menjadi pesaing, jangan menjadi peserta, tapi teman sekerja, kerjasama. Kalau Anda berdua sampai hari ini, tidak lepas kerjasama orang tua membesarkan putra-putrinya. Yang juga nanti anak-anakmu. Bagaimana kau membesarkan putra-putrimu? Lalu jadilah teman sepenanggungan. Dalam membangun rumah tangga tentu juga menghadapi ada badai, ada masalah yang boleh terjadi dalam rumah tangga. Tapi itu harus jadi sepenanggungan. Kalau suami suatu saat tiba-tiba kerja, tempat di mana kerja, mengalami, ya mungkin harus PHK, sepenanggungan. Istri ikut menanggung. Atau usahanya mengalami beberapa masalah. Atau istri mengalami sesuatu, suami, sepenanggungan. Ada masalah, jangan berusaha cari salah benar. Siapa salah benar. Ya. Kalau terjadi masalah dalam rumah tanggamu, jangan cari salah benernya. Kalau kamu tahu salah pasanganmu mau ngapain, itu ya pasanganmu malah nyakiti hatinya. Lebih baik, ayo diselesaikan bersama-sama. Mungkin yang salah sudah nyadari, aku salah ya, sorry aku salah, enggak apa-apa. Yuk kita selesaikan bersama. Itu solusinya. Tapi kalau cari kesalahan, dan kalau kamu tahu salahnya, pasanganmu salah mau apa, itu pasanganmu. Kamu nyalah-nyalahkan, makin menyakiti hatinya. Orang sudah salah itu, sudah salah itu, tidak usah disalahkan, dia sudah sedih sendiri. Tambah disalahkan, tambah stres. Tapi kalau dibangun, makin menjadi kuat. Itu tujuan Tuhan. Pernikahan itu harusnya seperti itu. Saling menguatkan, saling membangun, saling menolong. Bukan saling menyalahkan, bukan saling mencari ya kelemahan pasangannya. Ya saudara, suami istri itu seperti kepala dan tubuh. Jadi pasangan jangan suka cari kelemahan pasangannya, atau jeleki pasangannya. Wah, itu bojomu sendiri kok. Pasanganmu sendiri. Jeleki dirinya sendiri kan. Mesti harus bangga. Doakan. Maka terjadi mujizat. Istri berdoa, Tuhan suamiku memang banyak kekurangannya. Tapi aku percaya, kau sanggup memberkati suamiku. Didoakan suamiku menjadi suami yang berhasil dalam usahanya. Dalam pekerjaan, dalam karirnya. Maka suaminya diberkati. Suami yang takut akan Tuhan, itu membuka pintu berkat. Firman Tuhan berkata, hendaklah umatku hidup rukun bersatu. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Lewat kepala turun ke janggut leher jubahnya. Jadi kalau kalian hidup rukun, bersatu, suami takut akan Tuhan, maka suami itu menjadi pintu berkat. Maka berkat itu ke seluruh keluarga, seisi rumahnya, istri dan anaknya diberkati. Jadi kalau istri, nanti Novi, kau berusaha bekerja, kemudian kau lebih sukses dari suamimu, penghasilanmu lebih besar. Tapi kalau Jordan ini suami yang takut akan Tuhan, kau harus nyadari, berkat dari suamiku, membuat usahaku menjadi berhasil. Dan ketika engkau jadi istri yang tunduk kepada suami, maka berkat itu mengalir. Anak-anak demikian juga ketika engkau sukses. Mungkin juga orang tuamu sungguh-sungguh di dalam Tuhan menjadi berkat untuk anak-anaknya. Perhatikan saja saudara. Kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka keturunannya diberkati Tuhan.
Kalau bapaknya kepala rumah tangga balelo, saudara, itu membawa penderitaan kepada keturunannya. Anak-anaknya menderita. Dan itu juga membawa penderitaan kepada keturunan berikutnya. Perhatikan saudara. Apa kata firman Tuhan? Kesalahan bapak akan ditanggungkan sampai ketiga keempat. Keturunan ketiga keempat artinya sampai ke cucu, sampai ke cicit. Jadi kalau yang di atas eyangnya Mbah Buyut ya misalnya. Mbah Buyutnya kawin cerai, nanti mbahnya juga kawin cerai. Lalu bapak ibunya juga kawin cerai. Kutuknya ada sampai keturunan ketiga keempat. Tapi kita bersyukur Yesus datang menanggung kutuk. Dan dia mati di atas kayu salib menanggung kutuk kita. Di dalam Yesus dipatahkan kutuk itu. Kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemelaratan, kutuk perceraian dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara orang-orang berdosa, semua yang lahir dari benih Adam, benih laki-laki, semuanya sudah jatuh dalam dosa. Termasuk nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul, sama mereka orang-orang berdosa. Hanya satu-satunya manusia yang dilahirkan tidak berdosa adalah Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki, tapi ada firman Tuhan. Dia adalah roh Allah yang menjadi sama dengan manusia. Dia datang dengan satu tujuan. Dia yang tidak berdosa tapi menanggung dosa seisi dunia, menanggung dosa seluruh umat manusia. Dan dia bayar dengan kematiannya di atas kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya pada dia beroleh hidup yang kekal. Itu bukti kasih Allah. Allah itu maha kasih dan maha penyayang. Dan Tuhan sudah buktikan ketika kita semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya, apa yang katakan Alkitab itu ya dan amin. Jordan dan Novi, hukum yang kelima ya, dari 10 hukum Taurat, hukum yang kelima itu hormatilah orang tuamu, hormatilah ayah dan ibumu. Jujur ya, Yordan, pernah kurang ajar sama bapak ibu? Pernah bentak orang tua? Nah. Novi, pernah kurang ajar sama bapak ibu? Pernah berontak? Yang ngajari kamu siapa? Yang ngajari kamu siapa? Tidak ada. Tabiat dosa itu sudah ada. Dari benih laki-laki itu sudah bawa tabiat dosa. Gak usah diajari. Nanti anakmu dewi kurang ajar dengan kamu. Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Ya, kalian pacaran berapa lama? Setahun? Oh, 12 tahun. Wow. Dimulai dari kapan? SD. Wow. Ya, terujilah ya dengan waktu kasih kalian. Nah, 12 tahun. Jujur ya, Jordan, pernah bohong sama Novi? Wow, Novi sering? Enggak ya, tapi pernah, enggak bisa jujur. Suami istri yang hidup satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut pun enggak berani jujur bahwa dia enggak pernah bohong sama pasangannya. Lalu siapa yang ngajari bohong? Tidak ada. Maka kata Alkitab itu kebenaran. Semua manusia jatuh dalam dosa. Sudah bawa benih. Tabiat dosa itu sudah ada. Semua yang kita lakukan sebenarnya tidak ada yang ngajari. Kita mencuri karena kita sendiri timbul keinginan mencuri. Tidak ada yang ngajari. Jadi saudara yang dikasih Tuhan. Nah, Tuhan mengasihi kita. Saudara, kalau sampai terjadi perpisahan itu karena tidak ada pengampunan. Jikalau Tuhan tidak mengampuni kita, kalau Tuhan tidak bayar dosa kita, enggak ada satupun yang selamat. Maka pengampunan itu memulihkan. Kalau sampai suatu hubungan itu sampai terjadi rusak atau terjadi perpisahan, perceraian, hanya satu hal, tidak ada pengampunan. Sudah tidak ada pengampunan, maka terjadi perpisahan. Selama ada pengampunan, tetap dipersatukan, saudara.
Kalau Tuhan Yesus Allah tidak mengampuni, tidak satu pun manusia akan kembali pada Tuhan. Hanya karena Kristus mengasihi kita. Dan itulah yang Tuhan rindukan. Silakan mempelai berdua mengawali kehidupan rumah tanggamu dengan firman Tuhan. Buka pita yang merah. Matius pasal yang ke-22 ayat 37. Satu hari Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi. Dari sekian hukum yang Tuhan berikan ada 10 hukum Taurat. Mana yang paling penting? Pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan buat patung apapun dan menyembahnya. Jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Kuduskan hari Sabat. Hormatilah orang tua. Jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? Orang Farisi, orang ahli Taurat ini orang yang belajar agama. Kalau sekarang itu ya kayak pendeta, romo, pastor, imam, ulama yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan. Dari 10 hukum Taurat ini mana yang paling penting? Maka jawab Tuhan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada kedua hukum ini, semua hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas hukum ini ada 2. Yang pertama hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan kualitas kehidupan rohani kita. Mempelai berdua, bagaimana kualitas ibadahmu? Kalau ibadah hari Minggu apa Sabtu? Hari Minggu. Kamu ke gereja karena kewajiban? Karena kebutuhan? Saudara, kita ke gereja karena apa? Karena kewajiban, kalau wajib saudara berarti ada peraturan wajib dilakukan. Kalau tidak ada dilakukan ada penghukumannya. Kalau kita hubungan kita dengan Tuhan berdasarkan peraturan, maka seperti itu hukum-hukum ya saudara. Maka kalau kamu tidak lakukan ada hukumnya, ada sanksinya. Kalau kamu tidak baca Alkitab, kalau kamu tidak berdoa, kalau kamu tidak puasa, kamu kan begini begitu saudara. Kalau itu suatu kewajiban, pasti ada hukumnya, ada penghakimannya. Ada peraturan, ada penghakimannya. Wajib pajak, ya, pasti harus bayar pajak. Tapi orang kan tidak mau, kan terpaksa. Berusaha ngemplang pajak dan sebagainya. Kalau ngemplang ketahuan, kena sanksi. Kan gitu. Ada peraturan lalu lintas, dilanggar, ya ada konsekuensinya. Wajib ditaati. Nah orang itu, kalau namanya wajib itu sebenarnya setengah terpaksa. Kalian pacaran 12 tahun, Jordan, kalau kamu ke rumah Novi, karena kewajibanmu, Novi, Sabtu kamu harus ke rumahku. Gitu Novi? Enggak. Terus Jordan kamu kedatang ke Novi, karena apa? Ya karena pengen ketemu, karena cinta. Karena mengasihi, tidak disuruh. Tidak diancam. Tapi pengen. Dan senang. Dan betah tinggal di sana. Nah gampang dah ukuran kita dengan Tuhan seperti itukah? Apakah kita ibadah ke gereja 2 jam iglisen, khotbah orang rampung-rampung dawa mentara barbar. Nah itu kan kualitas hatimu. Dengar firman Tuhan enggak seneng. Tapi nek lagi pacaran jatuh cinta, wah pacari cerita ngalor ngidul seneng tok. Mau denger. Tapi kalau kasihnya sudah mulai berkurang, jadi suami istri kalau sudah kasihnya mulai tawar, sholat kowe meneng, kok cerewet meneng. Saudara, kalau sedang dilanda cinta, duduk saudara, walaupun panas, ya senangnya dempet-dempet. Tapi kalau sudah jadi suami istri, sudah torono, pliket, kan mikir,
dibelai, rasa. Tapi coba baru pacaran, menikmati, sentuhan fisik dinikmati, perkataannya dinikmati. Ya, kasih itu saudara. Maka Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu. Hubungan kita adalah kasih. Allah itu kasih. Hubungannya dasarnya kasih. Bukan dasarnya peraturan dan sebagainya. Tapi dasarnya kasih. Mempelai berdua, bagaimana kualitas hatimu dengan Tuhan? Sungguhkah kita mengasihi Tuhan? Kalau mengasihi kita suka ibadah, suka doa, baca firman, senang dekat dengan Tuhan. Dan orang yang cinta Tuhan pasti melakukan perintahnya, tidak kepeksa. Kalau Jordan mengasihi orang tuamu, ketika orang tuamu menyuruh, tidak kepeksa, senang melakukan, bahkan tidak disuruh pun berusaha apa yang bisa dikerjakan. Dulu ketika saya masih kecil, papa saya tidak ada, mama saya kerja, lalu kalau dia masak saudara, ya saya ikut-ikut bantu. Raketan kalau mau masak nasi, saya yang ngususi, saya bisa. Saya bantu. Tidak disuruh, ya karena saya cinta. Saya lihat orang tuaku kerja sendiri gitu, tidak tega. Maka saya terjun. Karena mengasihi. Suami istri kalau mengasihi pasangannya, pasti seperti itu. Ada rasa ingin berbagi. Lihat suaminya kerja keras cari uang. Istri akan berusaha mengatur keuangan sebaik mungkin. Ini hasil keringat suamiku. Menghargai apa yang diberikan suami. Kemudian juga suami ketika lihat istrinya masak, wah sibuk. Menghargai apa yang dia masak. Dia nikmati. Dan itu membawa kebahagiaan. Jadi hubungannya adalah kasih. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kasih sesamamu, semua orang. Jadi orang Kristen itu tidak boleh punya sakit hati, dendam dengan siapapun. Kasih semua orang. Mengasihi. Kasih itu menutupi banyak hal. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih menanggung segala sesuatunya. Ini Anda bisa baca di 1 Korintus 13. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih bukan pemarah. Tapi sabar menanggung segala sesuatunya. Bangun rumah tanggamu. Jadi rumah tangga ini dibangun seperti itu. Dibangun dasarnya peraturan. Lalu ya di situ suasananya ya seperti itu. Kewajiban. Dibangun karena kasih, beda. Beda saudara. Ya. Kalau kita di dalam Kristus beda. Di luar Kristus beda. Benar di luar Kristus mereka di bawah hukum. Kalau kita di dalam Kristus, kita di dalam kasih. Nah beda. Ya. Maka Tuhan pun ngajari doa kita, doa Bapa kami. Karena memang hubungannya kasih. Bapa kami yang di surga. Dekat. Besok kamu punya anak. Anakmu masuk kamarmu, dimarahi. Naik ke tempat tidurmu, loncat-loncat di tempat tidurmu. Kamu malah seneng. Wah, anakmu sorak-sorak di situ ikut seneng. Tapi kalau anak pembantu masuk, loncat-loncat, turun, deket, marahi. Pembantu langsung masuk, ngapain kamu masuk sana? Tapi kalau anak enggak. Kenapa? Hubungannya kasih. Kalau pembantu hubungannya peraturan dan kewajiban. Tapi hubungan orang tua dan anak beda. Dan itulah yang Tuhan rindukan. Hubungannya kasih. Maka di Kolose 3 ayat 14, di atas semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi, kenakan kasih. Nanti dibuka yang pita biru, itu adalah peraturan yang harus dilakukan. Istri tunduk pada suami. Ketika seorang istri tunduk menghargai suaminya, dia kagum dengan suaminya, bangga dengan suaminya, maka dia bisa bergairah dengan suaminya. Dia bisa mesra dengan suaminya. Tapi sebaliknya,
Kalau seorang istri tidak lagi kagum dengan suaminya, tidak menghargai, sejak saat itu dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Itu firman Tuhan ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang zamannya emansipasi wanita, tapi firman Tuhan tidak berubah. Kalau seorang istri ingin bahagia, dia tetap kagum, bangga, menghormati suaminya, maka dia bisa melayani suaminya dengan baik. Tapi ketika seorang istri lebih sukses, lebih berhasil dari suaminya, dan dia mulai tidak lagi menghargai suaminya, sejak saat itu dia tidak akan bisa menikmati kehidupan rumah tangganya, tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Lalu perintah firman Tuhan untuk suami, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Tuhan berkata kalau suami mengasihi istrinya sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau ada suami yang mukul istri sama dengan mukul siapa? Mukul diri sendiri. Orang yang mukul diri sendiri orang apa? Hah? Orang apa? Orang yang mukul diri sendiri orang apa? Orang gila ya, kamu yang ngomong loh ya. Loh itu saudara ya, suami istri itu seperti kepala dan tubuh saudara. Jadi keliru kalau suami istri tidak saling menyayangi. Kalau saling jelekan, yaitu jelekan dirinya sendiri. Harus bangga dengan pasangannya, maka dia bahagia. Jadi kalau engkau ingin bahagia, engkau harus menghargai pasanganmu. Ya, nanti kamu hidup satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Jadilah kamu senang dengan pasanganmu, bahagia. Dan nanti kalau Jordan terbangun lihat istrimu di sampingmu, tidur, pules. Kamu lihat wajahnya, aku suka dengan orang ini. Aku sayang dengan orang ini. Aku cinta dengan orang ini. Kamu bahagia. Kamu nikmati rumah tanggamu. Demikian juga ketika Novi terbangun. Melihat Jordan di sampingmu. Tidur nyenyak. Aku suka dengan orang ini. Aku sayang dengan orang ini. Aku senang dengan orang ini. Kamu bahagia. Begitu engkau tidak suka, nah itulah masalahnya. Ya, tidak suka, begitu lihat yang namanya di sampingmu tidak suka, ya sudah. Sejak saat itu engkau tidak akan bisa menikmati hidup rumah tangga. Bangun rumah tanggamu seperti yang Tuhan kehendaki. Kasih sebagai dasar. Kasih Allahmu dengan segenap hati, kasih samamu seperti dirimu sendiri, taati apa yang Tuhan perintahkan. Maka rumah tanggamu akan diberkati dan bahagia. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Saling berhadapan, bunga dan Alkitab bisa ditaruh dulu. Saling berpegangan tangan, dengan iman, dengan percaya bahwa orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangan, pilihatlah sisi yang baik. Ketika engkau melihat sisi yang baik, engkau akan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dalam pernikahan ada panggilan yang indah untuk Anda berdua. Seperti firman Tuhan katakan, berjalankah dua orang bersama-sama kalau belum berjanji. Pernikahan adalah perjanjian dua insan, saling mengasihi, dan setia satu dengan yang lainnya. Dalam segala keadaan, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Buatlah orang yang kau cintai bahagia, maka engkau akan bahagia. Dalam pernikahan ada panggilan untuk saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menguatkan, saling menasihati, saling menghibur di dalam Tuhan. Buatlah seisi rumahmu bahagia, maka engkau akan bahagia. Sebelum engkau dipersatukan terlebih dahulu, Anda berdua akan saling menyatakan ikhlas janjimu di hadapan Tuhan dan semuanya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Jordan Harimas dengan Novi Luciana, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikhlas janji mereka, biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Tuhan, mereka dapat menggenapi setiap ikhlas janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan ikhlas janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikhlas janji-Mu. Saya beri kesempatan kepada mempelai pria Jordan Harimas. Pada saat kamu membaca ikhlas janji ini dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua.
Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria, terlebih dahulu Jordan Harimas. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Jordan Harimas, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Novi Luciana yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa saya bersedia mengasihimu, seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Novi Luciana. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Novi Luciana, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Jordan Harimas yang berada di hadapan saya, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat meningkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Kristus. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Jordan, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Novi. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Novi, kenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mengasihi dan mencintai Jordan dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud. Ada Pak Wali, Pak Gibran, mau sampai pemberkatan atau mau foto sekarang, Pak? Oh, ya silakan mempelai berdua. Saat ini yang terpenting bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Buka hatimu dengan sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan. Inilah waktu yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya, Tuhan sendiri hadir dan tangannya penuh dengan kasih dan berkat menyatukan kalian dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua. Selagi kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Yordan Harimas dengan Novi Luciana, Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah dalam kehidupan ini, terlebih dahulu mereka sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, biar segala yang baik datang daripada-Mu mengalir dalam hidup mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Yordan Harimas dengan Novi Luciana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Yordan Harimas, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Novi Luciana, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan segenap glory adalah rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali saling berhadapan, mempelai berdua. Kembali saling berhadapan. Demikian mempelai berdua sudah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Tetap berdiri. Ya. Silakan Yordan Harimas. Silakan buka cadar. Sebagai simbol keterbukaan, sejak hari ini kalian terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Biarlah mempelai berdua sejak hari ini kalian terbuka, termasuk nanti smartphone-mu kalau di password pasanganmu harus tahu. Demikian juga kalau kalian masing-masing punya rekening, biarlah keuangan juga terbuka. Keterbukaan sekali lagi menghindarkan kesalahpahaman. Keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Anda berdua sudah sama-sama mendengar firman Tuhan. Tapi tidak hanya sekedar mendengar, tapi hendaklah kau menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, saya punya roti. Ya. Silakan mempelai berdua. Ambil, silakan dibuka. Yordan dan Novi, selama pacaran kalian sudah sering saling memberi suap? Sudah ya? Nah, ini saat pertamamu sebagai suami istri. Silakan Yordan dan Novi saling memberikan roti yang saya berikan. Ya,
lakukanlah yang memberi kesan, ya. Yang menjadi kenang-kenangan hari pertamamu, jam pertamamu sebagai suami istri. Silakan Yordan. Agak mundur sedikit dulu. Ya. Kamu berlutut dong. Iya. Berlutut. Ya. Ya. Rotinya diangkat tangan 2. Kalau kamu manggil Novi gimana? Hani, ini roti untuk kamu. Ha. Ya silakan ya. Ya silakan dan berdiri. Silakan Novi. Tangan kanan pegang roti, tangan kiri pegang pasanganmu. Mana yang paling membuat itu sebagai tanda kasihmu? Boleh pipinya, boleh telinga, mbok jewer boleh. Ya dirangkul ya, dirangkul. Nah, katakan dulu. Jordan, ini roti buat kamu. Iya. Anda berdua sudah jadi suami istri. Tapi saya ajak Anda untuk menyatakan kepada kita semua bahwa sejak hari ini engkau suami istri. Oke? Ya, Jordan gini. Istri saya Novi, Novi istri saya. Kalau tidak Novi, bukan istri saya. Iya. Sekarang gantian, Lus. Suami saya Jordan, Jordan suami saya. Kalau tidak Jordan, bukan suami saya. Iya. Oke, rotinya bisa ditaruh dulu. Sekarang Novi pegang pundak suamimu dengan mesra. Ini pria yang akan hidup bersama-sama. Mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin 50 tahun lebih. Suami istri hidup bersama-sama, menjadi tua bersama-sama. Orang inilah yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Pandang dia, sukai dia, senangi dia. Demikian juga Yordan pegang pinggang istrimu. Inilah wanita yang menyertai engkau. Melewati berbagai tantangan. Tapi lihat dia. Dialah bagian hidupmu. Buat orang yang kau cintai bahagia, maka engkau bahagia. Silakan Yordan berikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Iya. Sekarang ganti Novi cium suami. Iya. Enggak apa-apa. Cap bibir istri enggak apa-apa. Wah, kalau cap bibir yang lain enggak boleh, ya. Tapi kalau cap istri enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Biar difoto. Itu jadi kenang-kenangan yang tidak terlupakan. Iya. Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah. Dari gereja akan memberikan akte. Oh, mau diwakili Pak Gembala sendiri. Mau baca. Silahkan mempelai berdua datang pada orang tua. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Beliau setelah berkorban tenaga, pikiran, perasaan, kita tidak bisa membalas. Hormatilah, ucapkan terima kasih sama orang tua. Silakan Jordan bersama Novi. Ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu. Kalau kau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tua. Untuk orang tua, untuk papa, mama, sebagai anak saya cuma bisa mengucapkan terima kasih
Dan mohon maaf karena sebagai anak selalu membuat kesalahan, kadang ngeyel. Dan terima kasih atas doa kalian. Saya dan Novi bisa bersama-sama untuk saat ini juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Anakku Jordan, hari ini adalah hari bahagiamu yang pertama menjadi suami istri yang sah. Aku, papahmu, mengucapkan selamat. Semoga pernikahan kalian menjadi langgeng, jalani kehidupan kalian sesuai dengan ikrar janji yang tadi kalian ucapkan. Landasi semua hubungan keluarga kamu dengan bahasa kasih. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua, dan orang tua silakan memberikan doa restu. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapku kau sebut namaku, di dalam segala hal namamu di hatiku. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut Mempelai datang pada orang tuanya Novi. Bapak Ibu Novi bisa, Bapak Ibunya Novi bisa berdiri sebentar, saling berhadapan. Sudah berapa lama menikahnya? 25 tahun. Sudah 25 tahun hidup bersama-sama. Kisah rumah tangga Bapak Ibu yang paling tahu Novi. Novi, Bapak Ibu ini hidupnya rukun paribut, tidak usah dijawab. Paling tahu. Demikian juga anak-anakmu yang paling tahu bagaimana. Pak Ibu sudah 25 tahun hidup bersama, masih sisa berapa tahun tidak tahu. Tapi bangun lebih indah, menjadi sebuah kisah kehidupan rumah tangga yang enak dibaca, diwariskan kepada anak dan sampai kepada turunannya. Di kesempatan yang indah ini silakan Pak ucapkan terima kasih sama istri yang sudah mendampingi 25 tahun lebih. Kalau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan istri, silakan ucapkan terima kasih. Terima kasih istriku Kristini Budiasila Sulistiawati. Saya sudah menikah denganmu selama 25 tahun dan sudah menurunkan 4 anak putri, semua cantik-cantik. Sekarang saya sebagai suami sangat menghargaimu dan menghormatimu selaku suami. Iya. Silakan Ibu ucapkan terima kasih sama suami. Pakai Pak. Terima kasih suamiku tercinta yang telah mendampingi selama 25 tahun, yang sudah bertanggung jawab terhadap keluarga selama ini. Iya. Silakan Pak, istri dicium Pak. Iya. Anak senang ya lihat orang tua rukun, harmonis. Silakan duduk. Sekarang ucapkan terima kasih Novi di hadapan Ibu. Ini gambarnya bibir istri masih ada. Iya. Untuk ayah dan ibu, terima kasih udah membesarkan Novi dari Novi kecil sampai Novi sekarang, sampai Novi sudah menikah. Terima kasih atas bimbingan dan didikan yang selama ini telah kalian berikan kepada Novi. Dan Novi sekarang sudah menikah. Minta restu untuk ayah dan ibu. Iya. Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat? Silakan. Pada anakku Novi dan Jordan, sekarang kamu sudah disatukan oleh Tuhan untuk menjadi jodohnya berdua. Semoga kelak kamu bisa menjalankan mahligai rumah tangga dengan bahagia,
tentram, rukun selama-lamanya. Iya, silakan mempelai sungkem sama orang tua, minta doa restu orang tua akan menjadi bekal bagi mempelai berdua. Ayah dan ibu, kasih sayangmu Silakan padaku, ibu dipeluk, dicium. pengorbananmu meneteskan peluru kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Silakan mempelai duduk. Kepada mempelai berdua Yordan Harimas dan Novi Luciana, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi berdua, tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikan kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah. Bapak Wali Kota, Pak Gibran mau foto, sekarang sudah selesai kita, silakan. Ya. Silakan mempelai berdiri. Ya, enaknya di mana ini? Di atas Pak, di bawah ya. Ya, silakan. Kami datang di